Hai, para mahasiswa dan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Di segmen atau di pertemuan kali ini, saya ingin membahas atau merekomendasikan 5 judul skripsi khusus untuk jurusan atau prodi hukum keluarga Islam yang terbaru berdasarkan kondisi permasalahan hukum keluarga Islam di Indonesia. Ini adalah part yang kedua setelah sebelumnya saya sudah merekomendasikan 5 judul skripsi juga terkait dengan hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, jangan lewatkan video ini agar teman-teman, adik-adik sekalian dapat memahami secara lebih utuh, secara lebih mendalam, agar ketika teman-teman nanti ada yang tertarik dari 5 judul hukum keluarga Islam ini, nanti lebih mudah menyusunnya di dalam proposal teman-teman sekalian. Oke, kita bahas satu persatu, nanti akan disertai dengan rumusan masalahnya seperti biasa, juga akan dijelaskan apa yang menjadi dasar masalah dari masing-masing judul. Strategi hakim atau mediator di sini ya, tinggal dipilih nanti. Dan tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di pengadilan agama kota atau kabupaten X. Sesuaikan saja dengan lokasi, apakah kamu tinggal di kota atau di kabupaten. Ya, terkait dengan ini terkait dengan mediasi, di mana mediatornya itu bisa hakim dan bisa mediator yang ditunjuk gitu ya di pengadilan agama. Oke, terkait dengan permasalahan ini karena kita menghadapi gelombang perceraian di masa pandemi COVID-19. Kalau kita lihat angka perceraian itu meningkat dalam paling tidak 2 tahun belakangan ini. Sehingga kita ingin tahu bagaimana strategi ya yang dilakukan. Baik itu strategi dalam hal pendekatan komunikasinya atau strategi-strategi yang lain. Untuk apa? Untuk melihat tingkat keberhasilan hakim atau mediator dalam memediasi perkara perceraian di pengadilan agama. Kita tahu bahwa setiap ada tuntutan perkara perceraian di pengadilan agama, dalam prosesnya selalu ada usaha dari hakim, dari pengadilan agama itu sendiri untuk melakukan mediasi supaya tidak bercerai, kan gitu. Nah, kita ingin melihat sejauh mana strategi yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan melakukan mediasi ya. Ya kalau misalkan strateginya dapat menyadarkan orang bahwa menikah itu untuk selamanya, bahwa menikah itu harus saling menghargai, harus saling mensupport, berselisih di dalam keluarga itu biasa, kemudian bagaimana melihat anak kalau punya anak dan seterusnya. Kalau strategi komunikasinya baik, tentu akan memberikan penyadaran terhadap kedua belah pihak yang ingin bercerai, suami dan istri itu. Tetapi kalau misalkan komunikasinya tidak mampu menyatakan, berarti strateginya memang harus memiliki strategi-strategi khusus. Karena apa? Untuk menyadarkan orang supaya mengikuti perintah kita, supaya tidak bercerai. Itu kan ada pendekatan komunikatifnya, apakah pendekatan secara agama saja atau ada pendekatan-pendekatan psikologis, kan gitu. Kita ingin tahu tentang itu. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana strategi komunikasi dan pendekatan hakim atau mediator gitu dalam memediasi perkara perceraian di pengadilan agama kota atau kabupaten X. Yang kedua, bagaimana tingkat keberhasilan hakim atau mediator dalam memediasi perkara perceraian di pengadilan agama kota atau kabupaten X. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, apakah faktor pendukung dan penghambat hakim atau mediator dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian di pengadilan agama kota kabupaten X. Analisis sosio-yuridis perceraian dengan first step dalam putusan perkara pengadilan agama di kota atau kabupaten X. Kita tahu
Ini sering sekali terjadi di mana entah itu yang digugat atau penggugatnya yang tidak hadir. Kalau penggugat biasanya dia tidak hadir tapi ada perwakilan menggunakan pengacara kan gitu. Kalau berdasarkan first step ketidakhadiran itu secara yuridis teman-teman bisa lihat ini. Tetapi yang penting juga adalah aspek-aspek sosialnya. Aspek-aspek sosial itu adalah terkait dengan pertanyaan mengapa tidak hadir? Karena alasan apa? Ketidakhadiran itu secara real, secara empiris. Karena apa? Kenapa tidak hadir? Dan ini bisa di cross check nanti mengambil sampel atau mengambil informan dari data yang ada di pengadilan agama. Siapa yang terdekat yang bisa didatengin untuk diwawancarai oleh adik-adik sekalian. Jadi wawancarai terkait dengan perkara di pengadilan tentang perceraian yang mereka alami. Itu dari situ nanti adik-adik akan tahu alasan-alasan mereka. Akhirnya kita paling tidak punya gambaran kenapa orang bisa tidak datang. Sehingga sidangnya diputus tanpa kehadiran dari misalkan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Nah, alasan-alasan itu nanti bisa dinarasikan, dideskripsikan oleh adik-adik sekalian. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana tingkat perceraian dengan putusan first step pada Pengadilan Agama Kota Kabupaten X? Kemudian yang kedua, bagaimana tinjauan sosio-yuridis perkara perceraian dengan putusan first step pada Pengadilan Agama Kota atau Kabupaten X? Problematika keluarga pasangan bercerai pada masa pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Kota atau Kabupaten X. Tinggal dipilih, disesuaikan. Nah, ini kita ingin tahu aspek-aspek yang mempengaruhi seseorang dalam menggugat atau ingin bercerai lah dengan pasangan mereka masing-masing. Kita tahu selama pandemi ini kan banyak sekali angka perceraian semakin tinggi sebagaimana saya ungkapkan tadi. Nah, dari situ apakah benar hanya faktor ekonomi? Mungkin iya, dominan iya, tetapi ada faktor-faktor yang lain. Karena menikah itu bukan hanya persoalan ekonomi, tapi mungkin faktor psikologi juga, faktor sosial juga, faktor-faktor yang lain yang mendukung orang untuk memutuskan bercerai. Sehingga dari situ nanti, ingat selama pandemi ini orang kan mengiranya semuanya adalah karena faktor ekonomi, ya kan? Secara teoritisnya begitu. Tetapi apakah iya? Secara empirisnya nanti teman-teman yang ingin mengangkat topik ini datanglah ke pengadilan agama, di situ minta data dalam 2 tahun terakhir. Atau kalau tidak ada dalam 1 tahun terakhir datanya. Kemudian dari data-data itu nanti ambil beberapa orang sebagai sampel. Taruhlah 5 atau 6 atau 10 orang yang terdekat yang bisa diakses. Kemudian dari situ wawancaralah dengan mereka. Problem-problem yang dihadapi yang kemudian membuat mereka itu memutuskan untuk bercerai. Ini bisa diteliti secara kualitatif. Wawancarai berkenaan dengan problem-problem itu, ya. Jadi sangat mudah dan jelas ini. Adik-adik datang dululah ke pengadilan agama, bawa surat dari kampus untuk melakukan penelitian. Kalau sudah di ACC ya, diajukan dulu. Kemudian dari situ cari mana yang mudah diakses, ya. 6, 10 gitu. 6 saja cukup sebenarnya. Karena dari situ kita ingin tahu problematika dari berapa orang yang memilih bercerai pada masa pandemi COVID-19. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana tingkat perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Agama Kota atau Kabupaten X. Dari situ kan kita lihat selama 2 tahun terakhir gitu misalkan berapa jumlahnya setiap tahunnya. Kemudian kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ya kan? Dari situ kita tahu
bahwa ada peningkatankah atau tidak, atau sama saja. Dari situ kita bisa lihat ya datanya, karena data-data angka di situ dari yang didapat dari pengadilan agama. Kemudian pertanyaan yang kedua ini khusus kepada problematika ya yang diangkat dari judul ini, yaitu apa sesungguhnya problem mendasar dari kasus perceraian berdasarkan data pengadilan agama dan pengalaman keluarga yang bercerai. Jadi rumusan masalah yang kedua ini nanti dapat terjawab ketika adik-adik melakukan wawancara. Jual beli sektoi pada e-commerce, perspektif kompilasi hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Nah, apa kaitannya dengan hukum keluarga Islam? Karena seks toy itu adalah alat seks yang seharusnya itu digunakan oleh hubungan suami istri. Tapi itu sifatnya privat. Ketika dia diperjualbelikan secara komersil ya ke khalayak, ini jadi problem. Secara moral di dalam hukum Islam itu pasti teman-teman sudah tahu sendiri bahwa yang kayak gitu itu tuh nggak boleh ke publik kan. Nanti silahkan cari hukum Islam tentang bagaimana terkait dengan berhubungan badan suami istri. Bagaimana kaitannya dengan sektoi itu tadi ya. Kemudian sektoi, apakah boleh kita membeli sektoi atau kita memperdagangkan sektoi untuk kebutuhan keluarga. Kemudian konteksnya dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Makanya saya di 5 judul skripsi ilmu hukum, ini salah satunya saya jelaskan ya. Tetapi kalau di sini itu karena seks ada kaitannya dengan keluarga. Ya kan? Seks itu berkaitan langsung dengan keluarga. Maka di sini relevansinya jual beli sektoi itu. Nah, kita kaitkan dengan undang-undang pornografi itu. Dalam undang-undang pornografi ini bisa dilihat nih. Bagaimana ketika sektoi? Kamu bisa lihat sendirilah di e-commerce itu. Banyak sekali diperjualbelikan gitu secara bebas. Nanti kalau adik-adik tertarik sama ini, kaitkanlah mengkompilasikan hukum Islam yang ada dengan undang-undang pornografi ini. Kaitannya dengan seks di dalam keluarga dan jual beli seks toy, itu alat-alat pemuas seksual yang saya maksudkan di dalam judul ini. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana fenomena jual beli sektoi pada pasar e-commerce di Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana jual beli sektoi pada e-commerce tersebut ditinjau dari perspektif kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Ini fenomena yang baru saja hangat-hangatnya trending hari ini, dan ini sebenarnya problem lama, tetapi terus-menerus ketika ada satu kejadian atau satu peristiwa, maka ini akan senantiasa menjadi polemik. Oke, judulnya adalah Perkawinan Beda Agama dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Penelitian tentang perkawinan beda agama di dalam hukum keluarga Islam itu relatif lebih banyak bahkan yang sudah meneliti dan hasilnya sudah jelas gitu ya. Di mana landasannya sebagian banyak yang sudah meneliti tentang ini adalah Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, terutama pada pasal 2. Dikatakan bahwa sahnya perkawinan ya apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Jadi ketika di antara teman-teman punya pasangan atau pacaran dengan beda agama, maka salah satu dari kalian itu harus, kalau ingin menikah ya, itu harus pindah agama. Ini yang saya maksudkan di sini. Ini problem hak asasi manusia. Karena apa? Karena agama itu adalah hak setiap warga untuk memeluk agama yang mereka percayai, yang mereka yakini. Begitu juga tentang perkawinan. Perkawinan itu
selain diatur melalui Undang-Undang Perkawinan tahun 74 itu tadi, di dalam Undang-Undang tahun 1945 mengakui bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara. Sehingga ini dilindungi oleh undang-undang. Hanya saja di Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 itu dijelaskan sebagaimana saya katakan tadi pada pasal 2 itu, bahwa sahnya perkawinan itu ketika dilakukan oleh hukum agama masing-masing. Makanya di Indonesia ketika beda agama ingin menikah, mereka menikahnya di luar negeri. Kemudian didaftarkan, dicatat di dalam kedutaan negara Indonesia di luar negeri sana. Dan begitu pulang tinggal mendaftarkan berdasarkan menikah di luar negeri itu. Ini kasus-kasus yang terjadi. Sehingga salah satunya harus berpindah agama. Ke depan itu pasti banyak yang seperti ini. Teman-teman perlu melakukan penelitian ini, membandingkan gitu ya. Sehingga dalam penelitian ini ada kebaruan dibanding penelitian yang sebelumnya. Penelitian-penelitian yang sebelumnya berusaha untuk menjelaskan berdasarkan tinjauan-tinjauan hukum Islam tentang pernikahan beda agama yang sudah jelas ya, sudah jelas hukumnya tidak boleh. Nah, kita ingin melihat itu, membandingkan itu dengan perspektif hak asasi manusia. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana aspek hukum Islam atau sudut pandang hukum Islam ya di sini, dan konsekuensi membina rumah tangga bagi perkawinan beda agama di Indonesia. Ini terkait yang pertama udah jelas hukumnya seperti apa, ya kan? Gambarannya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita tahu bahwa menikah beda agama itu memiliki konsekuensi psikologi dan konsekuensi sosiologis juga, terutama dalam hal mendidik anak. Anak ini akan ikut bapaknya, ikut ibunya, atau dibiarkan tanpa pendidikan agama sejak kecil, kemudian nanti memilih agama setelah dewasa. Kemudian yang kedua, bagaimana pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Kita cari undang-undang tentang hak warga negara di Indonesia, kemudian juga carilah referensi-referensi tentang hak asasi manusia secara global. Itulah 5 judul skripsi hukum keluarga Islam yang terbaru, yang belum pernah diteliti. Silahkan jika ada yang tertarik, berkomentar, atau bisa bertanya melalui IG saya, silahkan cari di IG saya di sini. Jika ada sesuatu hal yang tidak dimengerti, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Salam dari saya.